Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rama Eka Putra. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa pemahaman saya mengenai mata kuliah bimbingan dan konseling ini. Sebelum saya memasuki ke materi, saya akan berpesan kepada teman-teman semua agar selalu mentaati protokol kesehatan berupa mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker jikalau keluar rumah. Baiklah, kita akan mengupas apa saja yang ada di dalam BK sesuai dengan pemahaman saya. Selanjutnya, oke, pada pembahasan yang pertama ini yang akan kita kupas ialah apa sih yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling itu? Yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan konselor kepada si klien atau si konseli. Tujuannya agar si klien ini tadi mampu menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi, serta dia juga mampu mengembangkan potensi yang ia miliki dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian di dalam bimbingan dan konseling ini memiliki ruang lingkup khususnya di lingkungan sekolahan yang mencakup upaya bantuan mulai dari bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Jadi di dalam BK ini tersendiri, khusus di ruang lingkupnya, yaitu menjelaskan tentang bagaimana sih BK melayani dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir dari seorang individu itu tersendiri. Poin selanjutnya yaitu mengenai masalah tujuan bimbingan dan konseling ini. Apa sih yang dimaksud dengan tujuannya? Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling ini yaitu agar tercapainya pengoptimalan perkembangan seseorang individu, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakatnya, agar seorang individu ini tadi dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan potensi atau kapasitasnya, demi melangsungkan pendidikan yang lebih baik. Poin selanjutnya yaitu membahas tentang fungsi dari bimbingan dan konseling ini. Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling ini, salah satunya yang dapat saya sampaikan yaitu satu, fungsi pemahaman, di mana di dalam fungsi pemahaman ini si konseli dibantu agar menemukan siapa dirinya dan jati dirinya, serta apa sih yang ada di dalam dirinya, bakat atau potensi yang ia miliki, dan dia mampu juga menyesuaikan dengan lingkungannya, baik itu lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, dan lingkungan norma-norma agama. Di dalam hal ini tentunya si klien bisa meminta pendapat kepada si konselor tentang apa sih bakat yang ia miliki dan bagaimana sih jalan yang harus ia tempuh dan apa saja yang harus ia lakukan. Dan yang kedua yaitu ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini berfungsi membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstan. Kemudian pada poin ketiga yaitu membahas tentang beberapa azas yang harus dipatuhi oleh para konselor. Di antaranya yang dapat saya sampaikan yaitu pertama, asas keterbukaan. Nah, di dalam asas keterbukaan ini adanya hal saling terbuka antara si konseling dan si konselor. Dan yang kedua yaitu azas kerahasiaan. Di dalam hal ini, konselor harus merahasiakan apa saja yang ia dapatkan dari si kliennya. Dan yang ketiga yaitu azas alih tangan kasus, di mana jika konselor tidak mampu menangani kasus yang sedang kliennya hadapi, misalnya contoh seperti kasus pencurian. Nah, kemudian si konselor akan menyerahkan
kepada pihak yang berwajib. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai landasan bimbingan dan konseling, di mana di dalamnya terdapat beberapa landasan yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama landasan religius, landasan filosofis, landasan historis, psikologis, dan landasan sosial budaya. Hal ini menjadi latar belakang adanya layanan bimbingan dan konseling dan dijadikan sebagai dasar dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu bagaimana sih penerapan bimbingan dan konseling ini di dalam lingkungan sekolah? Apa fungsi dan tujuannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan dan fungsi BK yang ada di sekolahan. Nah, salah satu fungsinya yaitu membantu peserta didik agar memiliki kompetensi dalam mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan mampu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. Dalam kegiatannya, kegiatan yang dilakukan oleh para konselor dapat dilihat dalam bentuk kelompok individu, klasikal, lapangan politik, dan jarak jauh, sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Seperti kondisi saat ini, dikarenakan kita sedang menghadapi yang namanya suatu pandemi yaitu COVID-19, para konselor baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah dapat melakukan kegiatan bimbingan konseling dengan jarak jauh. Seperti contohnya dilakukan dengan video call, aplikasi Zoom meeting, voice note, dan lain sebagainya. Dalam kegiatannya, kegiatan yang dilakukan oleh para konselor dapat dilihat dalam bentuk kelompok individu, klasikal, lapangan politik, dan jarak jauh, sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Seperti kondisi saat ini, dikarenakan kita sedang menghadapi yang namanya suatu pandemi yaitu COVID-19, para konselor baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah dapat melakukan kegiatan bimbingan konseling dengan jarak jauh. Seperti contohnya dilakukan dengan video call, aplikasi Zoom meeting, voice note, dan lain sebagainya. Itulah beberapa pemahaman yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua, dan pada kesempatan kali ini sedikit banyaknya hal yang saya pahami di mata kuliah bimbingan dan konseling ini semoga dapat menambah wawasan serta menjadi sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari saya, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.